Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Jadi untuk bentuk akar, kalau dia B pangkat N sama dengan A, kalau kita ubah dia ke dalam bentuk akar jadi seperti ini. Akar pangkat N dari A. Contoh misalnya akar pangkat 4 dari 16 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 16 itu bisa kita ubah 2 pangkat 4. Maka akar 4 sama pangkat 4 itu saling menghabiskan. Maka tinggal sama dengan 2. Kemudian yang berikutnya ada sifat-sifat bentuk akar. Ini sama seperti bilangan berpangkat. Hanya saja di sini dia dalam bentuk akar. Nah, sifat yang pertama, akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Kemudian kalau dia perkalian tadi, ini kita kalikan dalamnya, A kali B. Kemudian untuk pembagian akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A per B. Kita satukan ya. Kemudian akar pangkat N dari A dipangkatkan dengan N. Ini sama dengan A. Akar pangkat N dari A dipangkatkan dengan P. Itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat B. Kemudian yang berikutnya akar pangkat N dari akar pangkat M dari A itu sama dengan akar pangkat M kali N dari A. Kemudian yang berikutnya akar pangkat N dari A pangkat M itu sama aja kalau masing-masing kita kalikan dengan sebuah bilangan, misalnya P. Akar pangkat N kali P dari A pangkat M kali P. Kemudian yang berikutnya akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari A. Itu sama dengan akar pangkat Mn dari A pangkat M tambah N. Kemudian kalau dia pembagian akar pangkat M dari A bagi akar pangkat N dari A itu sama dengan akar pangkat M kali N dari A pangkat N dikurang M. Itu sifat-sifat dari bentuk akar. Kemudian yang ketiga, operasi hitung pada bentuk akar. Jadi kalau dia bentuk akar, pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, supaya bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan, maka yang pertama dia harus sejenis. Jadi yang sejenis itu contohnya seperti ini, akar 2 tambah 3 akar 2 itu dikatakan akar yang sejenis karena dia masing-masing akar 2. Maka kalau dia penjumlahan, kita jumlahkanlah koefisiennya. Di sini sebenarnya ada 1 akar 2 tambah 3 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Kita jumlahkan koefisiennya. Kemudian untuk akar 2 tambah akar 3, ini dua bentuk akar tidak sejenis karena yang di dalam akar itu tidak sama. Ini akar 2, ini akar 3, tidak sejenis. Jadi nggak bisa kita jumlahkan, tetap dia akar 2 tambah akar 3. Kemudian untuk bentuk perkalian, akar 8 kali akar 12 itu sama dengan akar dari, kita kalikan dalamnya 8 kali 12, 96. 96 ini masih bisa kita ubah 16 kali 6. Jadi 16-nya bisa kita akarkan jadi 4, berarti 4 akar 6.
Kemudian akar 3 kali akar pangkat 6 dari 125. Ini kita sederhanakan dulu supaya bisa kita kalikan tadi. Akarnya di sini harus sama. Di sini sebenarnya 2 nggak ditulis. Di sini 6. Masih belum sama. Kita samakan dulu. Maka kita ubahlah 125 ini menjadi 5 pangkat 3. Maka akar pangkat 6 dari 5 pangkat 3 itu sama aja dengan akar 6/3 dari 5 pangkat 3/3. Berarti sama dengan akar 5. Jadi tinggal akar 3 kali akar 5. Maka kalikanlah 3 kali 5 sama dengan akar 15. Kemudian di contoh soal, tentukan hasil operasi hitung bentuk akar berikut. Yang A, 5 akar 3 tambah akar 48 dikurang 3 akar 75. Itu kalau kita sederhanakan, kalau dia akar 48 itu bisa kita ubah akar 16 kali akar 3. Kemudian akar 75 itu bisa kita ubah akar 25 kali akar 3. Maka 5 akar 3 tambah 16-nya kita akarkan tinggal 4. Berarti 4 akar 3. Kemudian akar 25 kita akarkan jadi 5. Maka tinggal 3 kali 5 akar 3. 5 akar 3 tambah 4 akar 3 kurang 15 akar 3. Ini semuanya sejenis. Berarti bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. 5 tambah 4, 9 dikurang 15. Berarti minus 6 akar 3. Itu dia. Untuk yang B sama juga caranya. Kemudian kita perhatikan yang berikutnya bagian C. Akar 3 tambah akar 5 kali 3 akar 3 dikurang akar 5. Jadi kalau ini perkaliannya kita kalikan akar 3 kali 3 akar 3. Berarti hasilnya 3 akar, ini akar kita kalikan dalamnya 3 kali 3, 9. Berarti 3 akar 9. Kemudian akar 3 dikalikan dengan akar 5. Berarti jadi kurang akar 3 kali 5 tambah. Sekarang kita kalikan akar 5 kali 3 akar 3. Berarti jadi 3 akar 5 kali 3. Yang di dalam akar kita kalikan. Jadi 5 kali 3 kurang akar 5 kali akar 5 berarti akar 25. Kita sederhanakan lagi. Kalau akar 9 3, 3 kali 3, 9. Kemudian akar minus akar 15 tambah 3 akar 15. Ini min 1 tambah 2. Min 1 tambah 3. Berarti positif 2. Akar 15 dikurang 5. Berarti 9 tambah 2 akar 15 dikurang 5. 9 dikurang 5, 4 tambah 2 akar 15. Kemudian yang bagian C, merasionalkan penyebut. Merasionalkan penyebut, bentuk yang pertama seperti ini. 4 per akar 7. Ini kalau kita rasionalkan, maka kita kalikanlah akar 7 per akar 7. Kita perhatikan penyebutnya. Kalau di sini akar A, berarti kalikan akar A per akar A. Kalau akar 7, kalikan akar 7 per akar 7. 4 kali akar 7, 4 akar 7. Akar 7 kali akar 7, jadi 7. Berarti 4 per 7 akar 7. Bentuk yang kedua, 12 per akar 7 kurang 2. Ini kalau kita rasionalkan, maka kita kalikanlah bentuk sekawan dari penyebut. Jadi bentuk sekawannya itu bilangannya sama, hanya saja tandanya yang beda. Kalau di sini kurang, maka sekawannya itu tambah. Berarti akar 7 tambah 2 per akar 7 tambah 2. Kita kalikan 12 kali akar 7 tambah 2 per
Ini perkalian bentuk akar. Perkalian bentuk akar itu cara mengalikannya. Ini kita kuadratkan aja. Bentuk yang pertama dikurang kuadratkan bentuk yang kedua. Berarti akar 7 kuadrat berarti akar 49 dikurang bentuk yang kedua 2. 2 kuadrat 4. Maka kita peroleh 12 kali akar 7 tambah 2 tutup kurung per akar 49 itu 7 dikurang 4. Berarti 12 akar 7 kali akar 7 tambah 2 tutup kurung per 7 kurang 4 3. 12 sama 3 bisa kita bagikan. Berarti 4 buka kurung akar 7 tambah 2 tutup kurung. Itu merasionalkan. Kemudian kalau dia bentuk pecahan, pangkatnya bentuk pecahan, contoh misalnya 64 pangkat 2/3 kurang 8 pangkat min 1/3 tambah 25 pangkat setengah. Maka kalau kita sederhanakan, kalau dia di sini per 3, maka 64 itu kita ubahlah ke dalam bilangan berpangkat yang pangkatnya 3. Maksudnya biar habis. Berarti 64 itu kita ubah jadi 4 pangkat 3. Karena 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Kemudian 8 itu bisa kita ubah pangkatnya 3. Berarti itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 25 bisa kita ubah 5 pangkat 2. Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi kita sederhanakan, ini 3-nya habis, berarti tinggal 4 pangkat 2. Ini 3-nya coret, tinggal 2 pangkat min 1. Ini 2-nya coret, tinggal 5 pangkat 1. Berarti 16 dikurang 2 pangkat min 1 itu sama aja 1/2 pangkat 1. Berarti setengah tambah 5. 16 tambah 5 21 dikurang setengah itu sama dengan 20 setengah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada nanti yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup kelas kita, bisa di WA atau di Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.